Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel MY Project ya guys ya. Hari ini aku lagi ada di 72 tuh, bisa kalian lihat. Sekarang saya lagi ada di 72, lagi NR lah ya, biasa malam Sabtu. Dan kebetulan ada temen yang waktu itu saya pernah pakai ini motornya nih. Yang waktu itu saya pernah pakai track day di Gerimang Subang, Sonic MP5 ini tuh ya guys ya. Jadi sekarang kita mau nge-review gitu kan, part apa aja sih yang ada di motor Sonic ini gitu kan ya. Mulai mungkin biar lebih enak kita langsung sama yang punyanya, ada di sini Mang Pian. Mang, sini Mang. Sehat Mang Pian? Air rumah di mana? Di Maribaya. Oh, Maribaya Lembang. Oh, Maribaya Lembang. Mang Pian teh temannya apa masih saudara gitu? Oh temen, soalnya suka di sana ya, di tempat Magila ya. Jadi Mang Pian tuh temannya Magila guys. Dan ini juga motornya, ini tuh bekas dari M Rangga ya. Dulu tuh bekas, ini punya M Rangga, terus dibeli sama Mang Pian guys gitu. Nah Mang, saya mau nanya nih, di motor ini ada part yang spesial nggak sih? Ada sih beberapa. Ada beberapa gitu ya. Kalau kita review boleh motornya? Boleh. Oke siap. Paling sih kita mulai dari depan dulu nih. Ininya pakai apa nih Mang? Bagian ininya, bagian stangnya. Stang RZR. RZR. Nah, terus ininya apa ini teh? SND. Ininya SND trik apa sebenarnya? Hah? Tadi sebutnya apa? Trik apa? Triple clamp. Triple clamp. Kalau ini mah racernya masih standar ya, racernya mah ya. Racernya standar guys. Nah palingnya pakai body putar. Nah terus kita ini ke bannya nih. Kebannya pakai apa ini? Ban pakai Pirelli Diablo. Pakai Diablo. Ukuran 180. ukuran 180. Enak ini. Nyaman sih. Nyaman. Nyaman. Buat harian? Buat harian, buat di sirkuit. Ini motor buat harian apa buat balap? Sebenarnya buat spek balap. Buat spek balap. Cuman dipakai seminggu sekali lah. Oh gitu. Mesin doang. Oh gitu, mesin doang. Tapi ini enak mesinnya, Jos. Jos mesinnya cukup. Nah ini guys, ukurannya tadi pakai 100/80 Pirelli Diablo Corsa Rosso 2 ya. Ya. Nah ini peleknya pakai apa nih? Velg pakai RCB. Pelek pakai RCB, palang? Paling 5. Palang 5. Ini catnya mah udah di repaint ya? Udah. Pakai cat warna apa sih ini teh? Soalnya jarang gitu, baru lihat gitu ini teh. Brand apa gitu? Brand pakai pilok sih, pilok. Oh pakai pelok, tapi keren deh. Nah tadi kita udah bahas bagian depan. Ini tombol apa ini Mang? Tombol starter. Oh ini tombol starter. Ini semua jalan kelistrikan aman? Semua kabelnya masih ori. Mau masih ori gitu ya. Mantap. Nah kita bagian ke belah kanan dulu nih, knalpot nih, knalpot. Kita bagian knalpot Mang, sini Mang. Ini knalpot pakai apa nih? Knalpot bawaan facegate sih ini teh. Oh bukan facegate. Bekas facegate, beli bekas. Bekas 200 cc-an lah. Cuman kurang tahu ini apa mereknya. Soalnya kan keburu dicabut. Nah, keburu dicabut. Bukan. Oh, Bukan battery. Tapi ini masuk ya? Masuk. Sama ingat 50. Oh. Cuman pipa pakai CLD. Oh, pipa CLD guys tuh. Pipa CLD ini pakai facemate ya. Tipenya kayak Oh, tipenya kayak Kawara. Mantap ini sama spek apa maksudnya cocok? Cocok. Nah, ini nih bagian underboard pakai apa ini nih? underboard ini pakai HRS. Pakai ARS. Berapa ini kalau misalnya beli? Sekitar kalau dulu ini 700-an. Bahannya apa ini? Ya, Bahannya apa ini? banyak kayak dural itu Oh, sih. dural. Pasti sih udah buat balap mah rata-rata dural ya. Ya, mana ada dural. Nah, ini juga masih sama, ban belakangnya pakai Pirelli Diablo Corsa Rosso 2. Ukuran 180 juga sama. Depan belakang sama. Sama. Nah, sekarang kita bagian ke sebelah kiri. Ini kita lihat sebelah kirinya. Ini masih sama ya. Underboardnya masih Sama, cuman ganti persnelan. ganti personel. Pakai baljoin. Pakai bajuin berapa ya? Baljoin kemarin ya modal pelajar lah. Nah, Bukan tambah sama yang biasa tambah 50. oh namanya lumayan lah ya. Nah ini tuh mesin
Ini kan mesin MP5 Ya, speknya apa aja nih? kalau di spek paling share standar. Share standar. Share standar. Nah, Share standar, nuken as custom, nah, klep standar. nah, nah. Regulasinya Oh iya. sama info diganti. Pakai merek KTT. 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 Gigi berapa aja tuh yang diganti tuh gearbox? Gigi mulai gigi 4, 5, 6. Kira-kira ini kalau bikin mesin habis berapa lah gitu? Kalau mungkin karena injeksi Nah, sampai 5 juta sampai ya. MP5 standar. Ini oke. Oh, 5 standar. Berarti ini teh beli motor teh udah keadaan mesinnya gitu ya? Ya. Cuma diganti Nah, ini diganti ya. Nah, ini kelistrikan nih. Kelistrikan apa yang udah diganti? Kita buka nih guys, kelistrikannya nih. Nah, apa nih yang udah diganti? ECU ya? ECU udah diganti. ECU yang udah diganti remap standar. Remap standar. ECU Juken 5 plus. Oh, 5 biasa. Juken 5 biasa nih guys. Throttle bodinya juga udah pakai apa ini namanya? Velocity. Ini total bodinya juga udah gede apa masih standar? Udah gede, kurang 32. Velocity-nya juga sama banyak, kurang segitu. Gitu guys, nih buat kalian yang cinta Sonic yang mau bikin mesin MP5 itu teh segitu teh udah kenceng enggak harga segitu teh? Kalau buat saya sih ya lumayan. Nah ini kalau misalnya di bensin kan ini suka dipakai NR juga kan, si Mori suka habis berapa gitu? Bensin kira-kira paling setiap bulan Nah, paling isi 30 itu masih nyisa. 30 terus itu habis. Oh gitu, berarti kurang turbo. Udah sedikit ya penambah turbo mah ya. Tapi kehitung boros nggak sih? Lumayan. Tapi juga Cukup ya, lumayan lah segitu mah tuh. Rencananya ini motor udah rencana ini rencana ini motor mau diikutin balap nggak sih gitu? Rencana ada sih. Ada. Balap. Nah, ya. Kenapa nggak dijokin sendiri apa? Udah capek. Ibaratkan jelek-jeleknya deh pahit-pahitnya gitu. Mending bayar kurang air. Yang penting motor bisa masuk. Podium. Ya sih, daripada kalau badan sendiri mah ya bercelaka daripada apa-apa resikonya besar gitu ya. Mending kena ya muruhkeun lah nya, tapi bisa masuk podium lah gitu. Kapan tuh rencananya kira-kira? Kelas MP5 berarti ya? Kalau kelas MP5 itu balapnya sama Sonic semua apa ada yang motor lain campur kayak dari Yamaha, Suzuki gitu? Oh bebas. Dominan, ya bebas. Ini kalau MP5 Sonic ini masih sanggup kan kalau lawan Suzuki? Oh gimana Suzuki ya? Tapi udah pernah belum dibalapin gitu iseng gitu ada yang teman gitu dicoba pernah sama motor apa tuh? Pertama nyoba sama bebek 2 tak 125 Underbone 113. Nah, 13 Underbone dia dapat 1. Terus sama MP1 berani ngejar. Tapi masih bisa masuk podium. MP1 itu berarti motornya apa yang depan? Ya, kebanyakan sih MX. Oh, MX. Terus kedepannya ini mau apa namanya teh ikut konsep kayak gimana lagi kan ini pakai body buta gitu kan? Rencana sih pengennya konsepnya pakai proper. Cuman ya karena keuangannya menipis, itu kan keuangan menipis. Ya udahlah seadanya aja gitu. Tapi rencananya ini mau dijual, siapa tahu ada yang minat, boleh. Berapa tuh harga kira-kira buka harga berapa? Buka harga paling di 15 nego lah.
Part-partnya tadi udah di review guys, pokoknya di situ lah part-partnya. Nah ini shockbreaker juga udah pasti di ribbon kan depan belakangnya. Depan belakang udah ribbon. Yang belakang ini pakai apa shockbreakernya? Standar. Nah, guys pakai standar ribbon. Si Mulia standar ribbon. Nah gitu wes shockbreaker. Standar ribbon, depan standar ribbon. Standar ribbon ya. Tapi enak pakai standar belakangnya. Nyaman. Karena belum ribbon. Kalau belum ribbon ya pasti. Nah kan gitu. pasti tahulah bedanya rasa pakai ada yang tabung pisah sama standar. Ya. Apa tak bedanya? Jadi kerasa. Ya, pertama sih kan nggak bisa diatur dari berat badan. Ya. Terus kalau ada kekurangan, misalkan Ribbonnya kurang terlalu ya, ribbon terlalu ribbon apa terlalu apa ya dibilangnya terlalu empuk lah, terlalu empuk. Jadi kan bisa diatur ya. kalau pakai tabung. Kalau nggak pakai tabung ya gini ya nggak bisa diapa-apain ya. Rencana ada mau upgrade? Rencana ada upgrade sih dan bisa blocker. Terus yang utama sih pengen expect gitu kan. Pengen jadi berapa? Pengen jadi MP berapa? Pengen jadi MP1. 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 Atau merogoh goceh lagi ya? Lumayan. Paling itu berapa kira-kira kalau MP1? Ah ya, itu mah jangan foto aja sih. 10 ada gini? Ada lah, sampai 10 juta. Tuh guys, jadi bikin motor balap tuh ya nggak bisa iseng-iseng, harus bener niat dari hati anjir. Jadi emang ngeluarin budgetnya tuh nggak sedikit gitu ya. Pertama dari shockbreaker aja kan harusnya pakai tabung ya buat balapnya ya. Biar bisa di setel, biar lebih enak, enjoy lah bawa ridingnya gitu kan. Kalau misalnya ini mah ya buat hari-harian lah gitu ya. Ini throttle bodinya masih pakai yang standar ya, cuma digedein ya. Nah gitu guys, kata yang punyanya langsung gitu ya. Nah jadi gitu guys, kata yang punyanya tadi bikin motor walaupun iseng-iseng tapi lumayan ya, ngeluarin uangnya gitu kan. Dari ban udah berapa ini dulu udah 800 900 ada hampir sejuta lah tuh ban aja belakang. ban depan belakang udah hampir sejuta gitu kan, belum underbone, belum stang, riser dan segala macamnya. Ini body buta full berapa full set kira-kira? Full set ini sekitaran hampir 700-an. Hampir 700-an. Belum sama repaint. Keren ini repaintnya guys. Nah sekarang kan Apa? berhubung Abiannya juga kan emang suka balap, suka pasti ngerti motor lah gitu ya. Gimana sih tanggapannya Abian soal orang-orang yang suka minjem motor buat sok-sokan ikutan balap? Maksudnya sok-sokan ikutan bukan balap sih ya, latihan lah gitu. Gimana tuh? Tanggapannya gitu ya? Seenggaknya gitu kan harus coba dulu gitu kan motor sendiri gimana. Nah terus gimana sih gitu kan, misalkan perjuangan dari nolnya bikin motor terus sampai jadi, terus kan amit-amitnya gitu kan kalau sudah sampai motor jebol tuh gimana? Nah terus itu yang jadi masalah tuh kan di situnya. Ya terus gimana gitu, bakal tanggung jawab apa enggak gitu. Kalau saya pribadi sih, kalau misalkan mau tanggung jawab dari kerusakan mesin ya silakan ya kan, silakan gitu kan, tanggung jawab sendiri. Ya itu kerusakan paling krusialnya lah mungkin ya, maksudnya kerusakan yang paling fatal, yang paling besar. Ya kalau misalnya masih perintilan kecil masih bisa diterima lah mungkin ya. Mungkin dari misalkan bodi misalkan stang, misalkan bagian luar lah. Ya itu mah udah jadi apa ya? Ya jadi resiko lah, udah jadi barang pasti, resiko yang bakal terjadi lah. Ya soalnya kan motor kan buat balap gitu kan, kalau misalkan jatuh atau apalah gitu kan, ya nggak apa-apa lah, namanya juga motor buat balap gitu kan. Kalau jatuh gitu resiko. Tapi kalau misalkan sekedar pinjam motor terus bawanya nggak bisa, bukan misalkan nggak bisa gimana gitu ya, nggak bisa ya, kurang menguasai mesin, terus jebol, itu tanggung sendiri gitu kalau bagian mesin. Minjem buat sesuatu gitu ya. Cuman pengen dia lihat sama orang, gaya tuh gitu kan, dia pakai motor kencang gitu kan. Tapi sih memang nggak kencang sih. Nggak kencang guys, tapi ngaco gitu. Terus tanggapan kedua nih tentang Abian, misalnya
atau mungkin Yunusnya sendiri mau ikut jawab tanggapannya untuk orang-orang yang apa ya namanya, Wataros kumaha? bukan nyirkuit cuman untuk gaya, bukan untuk ya emang dia pengen kelihatan wah aja gitu. Ya paling sih kalau dari saya ya pribadi nih, memang sih udah hak semua orang yang mau ikutan nyobain sirkuit apa kayak track day gitu. Cuman kalau nggak ada dasarnya percuma. Kalau nggak ada dasarnya kan kita juga pastilah kayak Abian pasti sering bikin circle namanya bulat angka 8 gitu pasti kan gitu kan. Soalnya saya juga pernah lah bikin kayak gitu. Soalnya nah, saya juga dulu pernah balap gitu kan, cuman karena kerja jadi udah nggak balap lagi. Jadi gitu lebih kan. harus punya harus ada visi misinya. Nah, mungkin visi ya. misinya. Asal sirkuit, track day, ngabisin duit banyak percuma tuh, percuma, gitu kan. Jadi kalau misalnya udah punya ibaratnya skill lah ya. Jadi kalau udah punya skill mah mau pakai motor minjam orang lain juga pede, udah bawanya kita enjoy, udah bisa ngerasa bisa gitu kan. Tapi kalau yang nggak punya dasar mah ya nggak tahu juga sih. Ya mungkin bisa ada sesuatu hal yang tidak diinginkan ya pasti itu masih. Abian gimana nih Abian tanggapannya soal yang tadi tuh? Ya gimana ya, paling utamanya gitu kan, paling utamanya kalau misalkan sekadar pinjam motor nih ya, pinjam motor ya seenggaknya ada tanggung jawab lah gitu. Kalau misalkan dari ada kerusakan mesin, kalau misalkan Mesin bagian motor lah ya, luar yang nggak nggak masalah gitu kan. Yang utama sih paling itu aja. Emang sih namanya juga perubahan mah harus kadang-kadang kan nggak tahu ya jebolnya mau sama yang punya mau sama yang orang lain kan nggak tahu gitu ya. Jadi harus lihat juga lah, lihat sikon Karena motor. kadang kalau misalnya jebol sama orang lain tuh itu yang buat sakit hati. Nah itu asli. Kalau misalkan jebolnya dipakai sama diri sendiri ya Puas lah, udah, puas, nggak masalah baik. gitu kan. Oh berarti kurangnya ini mungkinnya kerasa. Sih. Tapi insya Allah sih kalau motor spek G5 aman lah. Aman lah. Jadi siapa aja yang mau coba ya boleh silakan. Yang mau balap pakai motor ini boleh. Pokoknya ya senang gitu kan. Ya jangan buat semua orang lah, maksudnya yang kenal aja Ya, gitu. gitu kan. Yang udah menguasai gitu. Ya. Ya paling ada apa lagi kameramen yang mau ditanyain? Sejauh ini cukup dulu. Cukup ya. Nah gitu guys nih. Bisa dari sini tuh biar indah gitu judulnya. Makasih banyak ya Mang Pian atas waktunya. Siap, udah boleh siap, nge-reviewin. Waktu itu juga udah pernah kasih nyobain gitu kan. Waktu itu belum tahu, belum kenal deket. Dikenalin lah sama Ilham ya. Sama si Ilham nyobain motornya. Efeknya Mang Pian juga tahu saya juga tahu Mang Pian cuma itu nama. Sering main ke sana kemana? Ke rumah Sima. Nah guys gitu guys, paling ya nge-review motor balap MP5 nya ya paling sampai di sini lah gitu ya buat kalian yang punya masukan, yang mau bikin motor balap juga ya mungkin gambarannya kayak gini lah gitu ya. Harus punya budget gitu kan. Saya juga ngerasain lah gitu nyoba. Kayak pengen juga punya motor kenceng gitu ya di sirkuit buat harian juga enak ya, cuman duitnya itu nggak murah gitu kan. Sama itu yang bikin mahalnya tuh mesin awet ya. Mesin awet. Gimana biaya pasti mesin juga kualitas bagus. Tapi sih kalau buat hobi apa sih yang lain? Kalau buat hobi masih. Ya paling sih cukup sekian lah paling video saya hari ini. Dan buat kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mang Pian punya channel YouTube juga. Alhamdulillah sekarang lagi ngerintis. Lagi ngerintis. Apa channel YouTube-nya nanti ada di bawah. Tim Magila. Tim Magila. Ada guys nama channelnya Tim Magila. IG apa Mang Pian? Deskripsi guys. Dan SE_. Nah nanti ada di layar, nanti kalian follow aja ya guys ya. Sama nanti kalau misalnya ada yang mau lebih ditanyain langsung DM aja ke Mang Pian gitu ya. Ya, baik cukup sekian video kali ini. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time di next video, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.